Kondisi rumah lagi berantakan karena tadi Umah lagi ngerekam video untuk YouTube. Nah, ini ada Fadhan. Taruh lagi Fadhan ya, kalkulator Umah ya. Dadah dulu. Dadah madu. Dadah. Nah, ini mau pergi sebentar keluar, walaupun ya rumahnya masih berantakan banget. Uma. Ya, yuk. Kita mau kemana, An? Ya. Nanti aja deh beres-beresnya. Mau ngajakin Fadhan dan nenek dulu jalan. Nah, ini pakai tempat duduk kayak gini Fadhan ya. Awas dulu Fadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channelnya Umah Fadhan. Semoga channel receh ini bisa diambil yang baik-baiknya aja ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang jelek-jelek, mohon jangan ditiru dan ditinggalkan aja ya. Nah, tadi videonya dibuka pas sore hari. Umah mau ngajak Fadhan dan nenek jalan-jalan alias JJS, jalan-jalan sore, karena udah lama nih mereka nggak diajak jalan gitu ya teman-teman. Makanya tadi itu Umah belum beberes rumah, tapi malah ngajak Fadhan dulu sama nenek biar mereka seneng gitu. Nah, ini udah mau maghrib karena Umah lagi nggak sholat, jadi Umah lanjut aja masak ikan sarden sama tahu gitu. Rencananya mau Umah baladoin. Dan seperti biasa kalau Umah goreng sarden itu selalu digoreng gitu ya teman-teman. Gak pernah Umah yang langsung ditumis kayak sering Umah lihat di video-video masak gitu. Mereka sering bikin sarden itu langsung ditumis. Kalau teman-teman gimana nih? Apakah langsung ditumis atau digoreng dulu kayak Umah? Kalau Umah emang dari dulu banget, dari Umah kecil orang tua Umah juga kayak gitu gorengnya biar nggak amis ya teman-teman. Cuman ya dagingnya kadang agak hancur gitu, tapi lebih ini ya lebih enak sih menurut Umah, rasanya lebih harum juga ketimbang kalau misalnya langsung ditumis gitu. Nah, ini Umah cuci piring dulu sambil nunggu si sardennya mateng. Pokoknya semua pekerjaan itu disambi-sambi ya teman-teman, sambil goreng, sambil bersihkan dapur gitu. Dan lanjut juga mau bikin sayurnya sederhana aja karena udah stoknya udah menipis di kulkas. Mau belanja lagi hari Ahad nanti insya Allah. Jadi ini yang ada di kulkas aja deh, di sayur sawi bening aja gitu. Rencananya Umah mau pakai bumbu instan yang untuk sayur sup gitu teman-teman. Makanya ya ini aja tinggal diiris bawang, terus nanti tinggal dimasukin deh bumbu instannya. Nah, lanjut, ini udah Umah tumis balado untuk sardennya. Jangan lupa ditambahin jahe biar nggak amis gitu. Tapi ternyata kalau ditambahin jahe suami kurang suka, karena suami itu lebih suka yang ada aroma sardennya itu kuat teman-teman. Kalau misalnya pakai jahe, aroma sardennya itu nggak kuat, lebih ke aroma jahe gitu. Tapi ya kembali ke selera masing-masing aja ya teman-teman. Kadang ada yang sukanya aroma asli, amis-amisnya gitu. Ada juga yang nggak suka. Kalau Umah sih lebih enak sih menurut Umah pakai jahe ketimbang nggak pakai jahe. Ternyata suaminya malah nggak suka gitu. Nah, sebenarnya balado sarden kayak gini itu sering banget di rumah ini karena emang suka, apalagi abinya Fadhan suka banget. Teman-teman yang belum pernah cobain kayak gini silahkan dicoba ya. Untuk bumbu yang dihalusin itu standar aja, kayak misalnya bawang putih, bawang merah, cabai, sama sedikit tomat. Terus nanti tinggal dikasih garam, penyedap. Umah juga nambahin sedikit gula karena di rumah ini itu nggak suka yang terlalu pedas yang kuat gitu teman-teman. Makanya Umah tambahin sedikit gula gitu. Nah, lanjut, ini udah tinggal beresin sisa-sisa masaknya biar nggak numpuk.
karena kan udah malam juga. Kalau udah malam wajib nih bereskan cucian piring kita kalau misalnya kita nggak terlalu capek ya teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi capek banget ya nggak apa-apa, ditumpuk dan ditunggu sampai besok. Pokoknya ya kita lah ya yang paling tahu kondisi badan kita, pikiran kita. Jadi ya kerjakan aja sesuatu itu sewajarnya. Itu sih kalau menurut Ummah. Jadi kita nggak bisa forsir semua kerjaan harus beres misalnya ya. Teman-teman harus tetap jaga kewarasan. Teman-teman juga harus mikirkan diri sendiri. Kalau dipikir-pikir kapan gitu ya terakhir kali kita bisa makan dengan tenang, terakhir kali bisa santai-santai, itu kayaknya udah lama banget ya teman-teman sebelum punya anak. Makanya nggak apa-apa ya teman-teman, sesekali kita mementingkan diri sendiri juga, karena ibu kan harus bahagia gitu. Kalau ibunya bahagia, insya Allah rumah tangganya juga bakalan bahagia gitu, anak-anaknya juga bahagia. Tapi kalau ibunya udah terlalu capek, ibunya udah mulai hilang kewarasan, itu bakalan berdampak banget sih untuk anak, untuk suami tentunya. Semoga teman-teman semuanya selalu dilimpahkan kemudahan ya dalam mengurus rumah tangganya, dalam rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah lanjut ke video. Ini Ummah udah tinggal tumis sayur sawinya, nggak dicampur apa-apa, cuman Ummah tumis pakai bawang merah aja karena emang udah nggak ada campuran yang lainnya. Makanya ya udah deh ini aja, nanti tinggal ditambah deh si bumbu instannya biar lebih enak ya teman-teman. Ini perdana sih Ummah coba bumbu instan yang sayur sop kayak gini. Biasanya Ummah nggak pernah pakai bumbu instan dan ternyata emang enak sih. Cuman kayak kuah-kuah mie instan gitu teman-teman, kayak lebih kerasa gitu micinnya. Mungkin kalau bikin sayur lebih bagus yang alami-alami aja ya menurut Ummah. Nah lanjut, tadi udah kegiatan di dapur, Ummah nggak sanggup ngerekam lagi, beres-beresnya udah gerah banget. Lanjut ke video budgeting ala Ummah Fathan. Nah kali ini Ummah pengen ngajakin teman-teman untuk sadar dalam tanda kutip, nabunglah sesuai kemampuan kita sewajarnya, nggak perlu ngikutin gaya nabung orang lain gitu ya teman-teman. Karena kadang video-video yang kita lihat di YouTube atau di Instagram, di TikTok itu nggak sesuai ya teman-teman dengan finansial kita masing-masing. Teori-teori di lapangan itu kan hanya sekedar teori aja. Yang paling tahu kondisi keuangan rumah tangga kita itu pasti kita sendiri. Nah, apa yang Ummah share di sini juga sesuai dengan kemampuan finansial rumah tangganya Ummah. Jadi kalau misalnya cocok dengan teman-teman bisa ditiru, tapi nggak harus gitu ya teman-teman. Jangan pula sampai ngeforsir untuk ngekat semua pengeluaran rumah tangga hanya karena melihat tabungan orang lain kok banyak ya, kok aku cuma bisa nabung segini sih, kok si A bisa nabung ratusan juta, aku nggak boleh gitu ya teman-teman. Jadi semuanya harus disesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing. Nah kalau yang Ummah ini kan ada 3 binder sinking funds kayak gini, nggak perlu juga teman-teman harus punya 3 binder kayak gini. Ini itu emang kebetulan Ummah ada endorsan dari klien-klien, jadi alhamdulillah ada rezeki binder gratis gitu. Nah karena hari ini Ummah nggak jajan, jadi ada sisa 10.000, langsung deh Ummah masukin ke tabungan kalender. Ini masih acak ya teman-teman, maaf banget kalau misalnya uangnya banyak yang kelipet gitu, karena banyak nih yang komen masalah uang Ummah yang sering kelipet. Karena emang kalau sebelum full itu Ummah masukinnya ya acak-acak aja, nanti kalau udah akhir bulan bakalan Ummah rapihin kok. Nah ini juga uang 2000-an yang kemarin ada di kotak, ini Ummah pindahin ke dompet biar lebih rapi aja. Teman-teman yang mampunya nabung 2000 juga nggak apa-apa kok. Banyak loh yang bisa nabung sampai 500.000 bahkan sampai 1 juta hanya dari menyisihkan uang 2000-an kayak gini. Intinya kalau memang kita mau nabung itu konsisten ya teman-teman. Jangan terfokus kapan ya selesainya nabungnya, tapi
ya mengalir aja gitu, jangan sampai dibawa stres karena mikirin tabungan orang lain banyak, kita kok cuman bisa nabung 2000. Enggak, karena banyak juga nya yang komen bisa beli TV, bisa beli kulkas dari tabungan 2000 ini, Masya Allah. Jadi teman-teman bisa dicobain tabungan 2000 nya, disesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, awalnya Umah itu nabung di binder ini, teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin Umah dari awal itu pasti tahu ya, tabungan binder ini itu yang paling awal-awal Umah ngonten gitu. Nah, di binder ini itu kayak tabungan yang emang perlu, kayak misalnya motor atau pajak motor atau uang kondangan. Nah, di beberapa wilayah itu banyak banget yang komen di Instagramnya Umah kalau mereka itu sampai stres banget kalau misalnya lagi ada kondangan di akhir bulan gitu. Nggak tahu juga sih kalau di daerah lain, ternyata kalau kita ngasih amplop itu harus dikasih nama ya teman-teman. Dan alhamdulillah kalau di sini itu kayak ala kadarnya aja gitu, semampunya kita aja, nggak perlu dikasih nama. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman perlu banget uang kondangan, boleh nih ditiru kayak punya Umah ini, nabungnya 5.000-an atau berapapun deh, sisanya berapa dari uang belanja gitu, bisa ditabung juga ya untuk sinking funds kondangan. Ya jaga-jaga aja kalau nanti pas akhir bulan lagi banyak kondangan, kita nggak repot mikirin uangnya lagi ya teman-teman. Nah, lanjut, ada tabungan motor, servis sama pajak. Ini menurut Umah penting juga sih, terutama kalau kalian punya motor. Kan kita harus bayar pajak tiap tahun ya. Boleh dicicil 10.000 per minggu atau per bulan, terserah aja. Ini Umah cicil juga, karena kan kalau motor itu nggak terlalu banyak ya teman-teman pajaknya, paling ya biaya servis kalau misalnya rusak. Nah, kalau misalnya emang ada rezekinya, boleh dicontoh tabungan motor pajak kayak gini. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya udah teman-teman disesuaikan aja dengan kemampuan finansialnya masing-masing ya. Karena apa yang Umah share ini juga nggak ada maksud untuk ria apalagi sombong gitu. Semoga yang teman-teman ambil yang baik-baiknya aja. Kalau misalnya ada hal-hal jelek atau yang tidak sesuai dengan teman-teman, ya ditinggalkan aja. Lanjut, tabungan selanjutnya itu ada home decor, karena emang Umah perlu gitu ya teman-teman untuk konten. Makanya Umah nabung juga untuk home decor. Ya home decor low budget lah, beli-beli stiker gitu ya, biar videonya Umah juga lebih enak dipandang gitu, biar rumahnya juga lebih nyaman gitu kalau misalnya masuk ke videonya Umah. Nah, ada juga tabungan untuk orang tua dan mertua. Ini itu ada yang nanya sih kemarin, ini nabungnya per bulan atau gimana sih Umah? Enggak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada rezeki lebih, itu pasti disisihkan untuk orang tua atau mertua. Karena kan kadang rezeki kita ini juga berasal dari doa orang tua kita. Nah, selanjutnya ini ada tabungan kurban, karena tahun kemarin Umah baru perdana bikin tabungan kurban untuk tahun 2022. Makanya Umah senang banget bisa kurban di tahun ini ya teman-teman. Next ada tabungan lebaran. Nah, ini kalau misalnya tiap lebaran teman-teman harus mudik gitu ya, wajib juga nih untuk bikin tabungan lebaran kayak gini. Lumayan loh teman-teman, kalau misalnya kita nggak punya THR, bisa banget untuk ngebantu biaya transportasi atau mau ngasih orang tua gitu. Nabungnya juga ya receh-receh aja gitu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ada juga tabungan SDIT-nya Fathan. Ini itu udah Umah mulai dari Fathan 8 bulan kemarin, dan alhamdulillah udah kekumpul beberapa gram, karena emang rencananya untuk SD atau pendidikan ini Umah lebih ke nabung antam aja ya teman-teman, biar uangnya nggak kepake gitu. Kalau misalnya uangnya kelihatan, padahal kan Fathan masih kecil banget, masih lama SD-nya, nanti takutnya malah kepake untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Makanya Umah beliin aja ke antam biar nggak kepake uangnya. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikutin video Umah, semoga bermanfaat. Thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.